2023 kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, putus asa kita sudah tinggalkan. Sekarang kita punya hati yang baru. Tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut. Tidak takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena kita takut kepada Tuhan yang mengontrol hidup kita. Supaya dia tetap menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Amin. Hari ini kita mesti yakin dan pasti dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Karena itu dia memilih Anda dan saya supaya menjadi orang-orang yang spesial di hadapannya. Anda dan saya adalah biji mata Allah. Kita tutup mata tidur, tapi mata Tuhan tetap memandang kita, menjaga dan melindungi kita. Amin. Ini yang kita harus pegang dalam kehidupan kita. Supaya kekhawatiran itu tidak ada lagi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kecemasan itu tidak ada lagi. Ketakutan itu tidak ada lagi. Tapi yang ada kepastian Allah menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Ini yang kita harus pegang dalam kehidupan kita. Saudara memilih segala sesuatu, saudara membeli segala sesuatu, pasti saudara pilih yang terbaik. Amin. Saudara memberi hidup ini kepada Tuhan yang terbaik. Jangan sudah di rumah sakit baru Tuhan ini hidupku. Jangan sudah ada masalah baru Tuhan ini hidupku. Waktu kita sehat, waktu kita kuat, waktu kita diberkati Tuhan sebanyak apapun, Tuhan tetap segala-gala dalam kehidupanku. Amin. Ini yang kita harus pegang dalam hidup kita. Ini konsep 2024 yang kita harus pegang di dalam perjalanan hidup kita. Supaya kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Makin saudara diberkati jasmani Anda makin mendekatkan hidup ini dengan Tuhan. Supaya rohani Anda jangan dibawa daripada jasmani. Tapi rohani harus lebih tinggi daripada jasmani. Amin. Ini konsep yang kita harus bawa di 2024. Supaya Anda dan saya tetap senyum. Walaupun ada masalah. Tetap bahagia, tetap sukacita untuk mengakhiri hidup ini. Amin. Ini yang kita harus pegang dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa waktu ini saya ada di Singapura, jalan di mana-mana keliling, saudara, banyak orang yang sakit, sakit yang sudah tidak bisa ada obat yang menyembuhkan. Pendeta hanya bisa datang untuk memberikan firman Allah, menyatakan Tuhan kepada mereka. Supaya mereka jangan cemas, jangan khawatir. Tapi ada sukacita dalam hidup mereka. Ketika ada sukacita dalam hidup mereka, imun tubuh mereka naik, penyakit itu akan hilang. Karena itu Alkitab berkata hati gembira itu adalah obat. Tapi kita tidak pernah mempraktekkan dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari Minggu ini hari yang terbaik. Kita harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Minimal 2 jam Anda di tempat ini. Yang terbaik, yang kusuk. Saya perhatikan Tuhan bekerja dalam kehidupanku. Amin. Supaya saya pulang dengan hati yang sukacita. Jangan saya pulang dengan kusuk, dengan hati yang tidak baik. Saya datang hatinya tidak baik, saya pulang harus hatinya baik. Karena ada firman itu yang merubah hati saya, rubah pikiran saya. Supaya saya tetap menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan kita dikungkung oleh masalah yang membuat Anda dan saya tidak bisa tersenyum dalam hidup ini. Kalau saya cerita hidup saya terlalu panjang, saudara. Tapi saya luar biasa Tuhan itu dalam kehidupanku. Saya menceritakan karena saya mengalami dalam kehidupan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu terlalu luar biasa. Makanya Tuhan berkata, orang Kristen harus betul-betul belajar untuk tahu Tuhan itu siapa. Kalau dia tahu Tuhan sebenar itu siapa, dia tidak akan kalah di dunia ini. Dia akan menang. Amin. Dia akan menang di dunia ini. Karena apa? Ada Tuhan yang membuat dia menang. Bukan dirinya yang bisa menang sendiri. Tapi Tuhan yang buat dia menang. Karena itu kita mesti tetap tunduk. Merendahkan diri. Untuk kita bisa menjadi orang yang menang.
seperti Yesus. Dia merendahkan diri sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kalau saudara tidak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara akan menyesal tapi sudah terlambat. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan bukan meninggalkan semua pekerjaannya. Tidak, saudara. Di mana Anda bekerja, bawa Tuhan di tempat kerjamu. Supaya Anda menikmati. Hari ini tokomu laku 1000, bersyukur kepada Tuhan. Hidup masih ada. Daripada di ICU, daripada di rumah sakit. Baru saudara mau bersyukur, mau berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sehat itu mahal Bapak Ibu. Kalau kita mau sehat, jasmani, rohani kita sehat. Baca firman, renungkan, rajin beribadah, lakukan perintah Tuhan yang baik dalam kehidupanmu. Tuhan pasti akan pelihara setiap kehidupan kita. Amin. Supaya kita sehat, kita kuat. Tapi ketika kita sehat, apakah kita berfungsi untuk diri kita atau kita berfungsi untuk Tuhan? Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak sembarang memilih Anda dan saya. Dia memilih kita supaya kita berfungsi. Melayani Tuhan itu bukan hanya pendeta dan pekerja gereja. Semua orang yang dipilih Tuhan wajib untuk melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Perusahaanmu di mana Anda berada, engkau harus buktikan bahwa Tuhan menyertai dan Anda bisa melayani sesama dalam kehidupanmu. Karena itu tema kita sangat luar biasa. Tapi kita baca dulu mega project Karakter Kristus hari ini, hari Rabu. Saudara tahu hari Rabu apa? Orang Surabaya lupa ya. Murah hati. Karena Anda tidak pernah bermurah hati. Hari ini diingatkan untuk bermurah hati. Murah hati. Yang kedua apa? Disiplin. Anda sudah disiplin hidupmu nak? Tidak Pak. Sebentar kita belajar ada 3 karakter hidup. Manusia ini punya 3 karakter hidup. Sekarang kita belajar disiplin. Mega project dulu. Disiplin. Apakah kita sudah disiplin hidup kita? Baca firman, berdoa, melayani Tuhan. Tidak bersungut-sungut, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Disiplinkan hidupmu. Karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Manusia tidak melihat, pendeta tidak melihat. Tapi Tuhan tetap dia kontrol kita. Tadi pemimpin pujian bilang Allah turut bekerja. Ya. Dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tidak pernah yang jahat. Kalau kita buat yang jahat, orang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu. Tidak pernah tersembunyi dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Manusia telanjang di hadapan Tuhan. Yang ketiga mega project itu, penguasaan diri. Apakah Anda dan saya sudah menguasai diri kita? Jangan emosi. Sabar. Ya, menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Kita harus menguasai hati kita. Supaya Tuhan tetap bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu sebelum kita pulang dari tempat ini, jaga hatimu. Hatimu itu adalah tempat Tuhan menyimpan firman Allah. Tempat Allah bertata di dalam kehidupanmu. Supaya dia mengontrol hidup saudara dan saya. Supaya hidup kita tetap tersenyum yang baik. Itu yang kita harus belajar dalam hidup ini. Saudara, kita masuk kepada tema kita. Membangun pribadi dengan apa? Berkarakter Kristus. Ingat, membangun pribadi. Pribadi itu berarti berbicara dirimu. Bukan orang lain. Seringkali kita melihat orang lain harus berubah. Padahal kita tidak mau berubah. Hari ini membangun pribadimu sendiri. Melihat pribadimu sendiri. Supaya Anda bisa mengadopsikan karakter Tuhan. Untuk mengubah hidupmu. Suamiku tidak pernah berubah. Istriku tidak pernah berubah. Sekarang tidak ngomong suamiku dan istriku, anakku. Aku harus berubah. Supaya aku meninggalkan teladan bagi mereka. Aku memberikan contoh bagi mereka. Kekristenan itu bukan hanya berbicara.
Contoh hidup itu yang paling penting. Kalau berbicara, Yesus tidak perlu datang ke dunia. Dia hanya bicara di atas. Dia bilang, anugerah ku berikan kepada Andi. Anugerah ku berikan kepada Pak Pendeta Henry. Tidak perlu dia turun ke dunia. Kenapa dia harus datang ke dunia? Supaya dia memberikan contoh teladan bagaimana menjalankan hidup yang baik sesuai dengan sorga. Makanya itu doa Bapa kami, dia berkata kepada Anda dan saya, jadikan bumi seperti di sorga. Siapa yang harus menjadikan bumi ini seperti sorga? Anda dan saya. Amin. Karena Anda dan saya sudah dipilih Tuhan. Kita yang harus menjadikan bumi ini seperti di sorga. Jadi saudara dan saya, mari hari ini kita merubah hidup kita. Membangun pribadi, bangun pelan-pelan saudara. Pelan-pelan kita bangun supaya makin di bangunan itu lebih bagus, lebih kokoh, lebih kuat. Supaya ada gempa pun kita tidak tergoncangkan. Bangun imanmu dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dengan karakter yang Tuhan beri dalam kehidupanmu. Supaya engkau ada masalah, ada goncangan apapun. Anda tetap Yesus, engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah juru selamatku. Amin. Ini kita belajar saudara yang dikasih Tuhan. Karakter. Kenapa kita harus belajar karakter? Apa penting itu karakter dalam hidup saudara dan saya? Terlalu penting Bapak Ibu. Saya kasih contoh dulu. Manusia mati hanya bisa meninggalkan karakter hidup. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Itu pepatah. Manusia mati kita kuburkan dia. Tapi perbuatan karakter itu tidak pernah mati. Dia tetap hidup. Saudara ingat saya mau kasih ingat. Bapak mamamu yang dulu merawatmu, yang melayanimu dari kecil. Mungkin Anda pernah mau mati, dia tolong, dia peluk, dia cium. Sekarang dia gak ada. Apa yang dia tinggalkan? Kamu ingat perbuatannya. Itu karakter. Manusia mati, dia dikuburkan. Tapi karakter hidup tidak pernah kubur. Yesus sudah mati dan dia bangkit. Sekarang dia ada di surga. Apa yang dia tinggalkan bagi hidup saudara dan saya? Firman Allah dan perbuatannya ketika dia ada di Yerusalem. Karakter ditinggalkan bagi saudara dan saya. Sekarang kita perlu juga belajar. Supaya apa? Apa yang kita buat dan kita lakukan itu karakter. Manusia ini ada 3 macam Bapak Ibu. Ada yang berkarakter baik, sopan, bijaksana, mau mengalah. Itu berkarakter yang baik. Ada yang berkarakter jahat. Suka nyolong, suka mencuri, suka marah, suka pukul. Itu karakter yang tidak baik. Yang ketiga, ini ada karakter yang sebentar baik, sebentar nggak baik. Ini yang ketiga, sebentar sungguh-sungguh datang di gereja melayani, sebentar tersinggung pulang kembali. Tidak mau ke gereja, besok lagi dipanggil, datang lagi di gereja. Ini yang ketiga. Kalau Alkitab berkata suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Tuhan bilang ku muntahkan keluar, ku buang. Kalau ikut Tuhan itu harus panas, tidak boleh suam-suam kuku. Karena Tuhan tidak mau kita main-main dengan Tuhan. Tuhan mau kita serius. Karena dia memilih Anda dan saya serius. Anda adalah biji mata Tuhan. Ya. Tuhan itu serius, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan itu tidak pernah main-main. Tapi sering kali kita yang main. Makanya 3 karakter ini, mari kita belajar. Saya ada di mana? Kita mau ubah tahun 2024 Januari ini. Supaya saya memiliki karakter. Walaupun tidak sama dengan Kristus. Mirip-mirip. Tapi aku sudah berjuang dengan kemampuan. Kemampuan manusia tidak bisa sampai ke sana. Tapi maka itu Tuhan kasih kita Roh Kudus. Supaya kita mampu menjalankan itu dalam hidup ini. Tanpa Roh Kudus, saya mungkin hari ini tidak bisa jadi pendeta. Tidak mungkin hari ini saya bisa berbicara firman Allah. Tapi andalan hidup saya, tadi saya beritahu anak muda. Saya bisa jadi ini karena Tuhan, karena Roh Kudus. Ya, saya ini orang pelupa Bapak Ibu. Saya baca firman saya bisa lupa. Saya terus terang, kadang-kadang saya marah Tuhan.
Saya duduk ini saya marah Tuhan. Tuhan, kenapa saya lupa? Saya baca, saya lupa. Saya kalau mau khotbah, saudara, sebentar buka, baca lagi. Buka, baca lagi. Tapi waktu saya bicara, saudara, semua keluar dan tidak lupa. Kenapa? Roh Kudus, dia ingatkan saya. Makanya kalau khotbah melihat begini-begini, nanti dia tidak lancar, saudara. Tapi kalau saya khotbah dan menyala-nyala, itu Tuhan dia bukakan saya. Apa yang saya harus sampaikan. Karena itu saya pegang firman Allah. Berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang terus tumbuh dan menghasilkan buah. Mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa kita? Di hadapan Tuhan. Tuhan itu segala-gala di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa itu karakter? Apakah itu karakter penting bagi kita dalam kehidupan? Tadi kita belajar ada 3 bagian. Tapi ada sifat karakter, ada 3. Sifat, watak, tabiat. Ingat, manusia itu ada 3. Sifat, watak, tabiat. Kita belajar, saudara, sederhana. Sifat, itu pembawaan ketika dia lahir. Kalau orang tuanya yang perempuan cerewet, lihat anaknya, kalau dia cerewet berarti ikut mama. Kalau dia pendiam, ikut bapak. Karena bapaknya pendiam. Tapi ada bapak juga cerewet. Istrinya juga pendiam. Jadi kita lihat aja dia ikut yang mana. Itu sifatnya yang dibawa. Apakah bisa rubah? Bisa. Kalau kita dengan Tuhan tidak ada hal yang tidak bisa dirubah. Amin. Bisa diubah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Itu karena Tuhan, saudara. Kita mesti belajar dalam kehidupan ini supaya benar-benar bahwa Tuhan mau pakai hidup kita. Seringkali banyak orang Kristen kalau sakit dia bilang Tuhan saya pakai hidup saya, pakai hidup saya. Sembuh dia bilang tunggu dulu Tuhan tahun depan lagi. Kerjanya masih banyak. Banyak orang Kristen sudah menipu Tuhan. Iya benar saya mau katakan ini karena menipu. Dia butuh, dia cari Tuhan. Setelah dia diberkati, uang lebih banyak, dianggap uang lebih dari Tuhan. Makanya gereja ini mengajarkan keras. Supaya benar-benar saudara dan saya punya kualitas iman yang betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apapun terjadi, tetap kita percaya kepada Yesus. Ini kita hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Nanti ada masalah-masalah yang tidak akan pernah terjadi. Itu akan terjadi. Dan kita tidak bingung ketika masalah itu terjadi. Ketika bencana itu terjadi. Ketika Tuhan terizinkan itu terjadi. Yang tidak masuk akal itu. Kita sudah tahu. Kenapa? Karena kita dekat hidup dengan Tuhan. Ini orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Watak itu artinya cara pandang kita harus diubahkan. Itu watak. Dulu kita cara pandang dunia kalau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekarang harus cara pandang Tuhan. Cara pandang rohani. Menilai orang dengan rohani. Ini cara pandang watak. Yang kita harus ubah dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu tabiat. Tabiat itu adalah tingkah laku hidupmu, karakter hidupmu yang tidak baik. Yang suka maki, yang suka bohong, ya, yang suka mencuri. Betul ya saudara ya? Ya, yang suka munafik, ya. Itu bisa diubah. Sekarang kita mau ubah tabiatmu itu diubah. Supaya kembali kepada Kristus, gambaran Kristus. Karena Anda dan saya adalah gambaran Kristus, ciptaan Kristus. Amin. Ini yang kita harus belajar dalam kehidupan kita. Ya. Jadi itu ada 3 menurut KBBI. Itu ada 3. Saudara ingat baik-baik. Apa yang pertama? Sifat. Yang kedua? Watak. Yang ketiga? Tabiat. Menurut Alkitab. Menurut firman Allah. Menjalankan hidup di hadapan Allah. Dengan takut akan Tuhan. Dan berusaha di dalam kehidupanmu menjalankan hidup ini. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Harus menyenangkan hati Tuhan. Tadi pagi saya cerita kepada teman-teman semua yang pagi. Ada satu hamba Tuhan.
anak muda. Dia mau ke Singapura. Tadi saya lihat dia ada di Singapura. Yang minggu yang kemarin, saudara. Dia mau di Singapura. Bapaknya sakit. Tidak ada rumah sakit. Pindah rumah sakit. Sampai dokter itu berkata, sudah di sini aja tahan, tunggu kamar. Besok jam 5 pagi ini dia harus naik pesawat ke Singapura, khotbah di Batam. Saya bilang, bagaimana? Aman Bapak. Terus kalau mendapat kabar, aman Bapak. Dia bilang aman. Saudara yang dikasih Tuhan, aman. Dia berkata saya, aman. Hanya mereka anak satu, yang satu ada tinggal di Kalimantan. Yang anak satu dengan mama dan bapak. Kalau dia berangkat bagaimana bapaknya? Kalau belum dapat kamar bagaimana? Pesawatnya jam 5. Sudah jam 1 malam belum dapat kamar. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kalau orang berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan juga berkomitmen kepada dia. Amin. Jam 3 pagi dapat kamar. Dia tidur nggak tidur saya nggak tahu. Tapi jam 5 dia sudah terbang ke Singapura. Khotbah di Singapura, sore khotbah di Batam. Hari Senin dia sudah telepon saya sudah sampai di Jakarta. Terus Bapak gimana? Aman Bapak. Tadi pagi dia ke Singapura. Kemarin bapaknya kena stroke ringan lagi. Rencana keluar nggak jadi. Terus bagaimana? Harus berangkat. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan setengah-setengah, bapakku lebih penting daripada Tuhan. Tuhan itu lebih penting dari bapakmu. Kamu mau berangkat tidak berangkat, itu bukan menentukan bapakmu sembuh atau tidak. Itu Tuhan yang menentukan. Ya. Jadi dia tidak mau lalai dalam pelayanan Tuhan. Dia berangkat. Tadi saya lihat video, dia ada di Singapura, ulang tahun gereja Bais. Saya mau kita pemandangan hidup ini berubah. Bahwa Tuhan itu segala-gala dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu segala. Dia tahu kita komitmen dengan dia. Masa dia tidak komitmen? Anda tidak setia, Tuhan tetap setia. Apalagi Anda setia, Tuhan lebih setia lagi dalam kehidupanmu. Amin. Jadi kita belajar dalam hidup ini supaya kita kuat menghadapi apapun. Yang penting Tuhan senang. Orang tidak senang, berpikir tidak senang, tidak ada masalah. Yang penting Tuhan senang. Dulu saya melayani Tuhan, anak saya 6, Bapak Ibu. Bapak saya ngomel terus. Terus makan apa mereka. Saya tidak urusan, yang penting Tuhan senang. Yang penting saya melayani terus. Lama-lama dia juga lihat, semua anak-anak saya bisa sekolah. Dia juga berkata, satu saat dia bilang, kamu tidak ke gereja, ini sudah Sabtu. Kalau kita menunjukkan menyenangkan Tuhan, Tuhan akan merubah semua orang jadi baik. Amin. Pandangan mereka akan diubah jadi baik. Tapi hari ini kita baca satu bagian firman Allah. 10 menit, 3 ayat firman ini kita bahas secara cepat. Roma pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itu poinnya. Ya, ini Paulus. Yang kedua, ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Perhatikan. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Berarti ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti ini orang-orang yang melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi dengan pengertian yang salah. Ini kita mesti ngubah. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kita harus ubah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa menjadi keinginan kita. Saudara datang gereja hari ini. Bukan supaya pulang Anda sembuh. Supaya bukan pulang besok tokomu rame. Tapi Anda datang di gereja untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Masalah berkat jasmani itu tidak usah takut. Orang kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, berkat itu akan Tuhan kirim untuk mengejar kita. Bukan kita kerja berkat.
tapi bekerja akan mengejar saudara dan saya. Amin. Ini kita harus tahu Bapak Ibu. Sungguh-sungguh berkat itu akan mengejar kita. Seperti Ishak, dia sungguh-sungguh menerima perintah Tuhan. Dia mau ke Mesir. Kelaparan di Israel, dia mau ke Mesir. Tuhan bilang, jangan pergi ke Gerar. Dia ikut perintah Tuhan. Dia sampai di Gerar, dia tanam, dia berhasil. Tanam 1 jadi 1000, tanam 2 jadi 2000, tanam 3 jadi 3000. Akhirnya makin hari makin kaya. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan, dia ikut perintah-perintah Tuhan. Akhirnya dia berhasil. Raja di Gerar itu berkata kepada dia, kamu keluar dari tempatku. Karena tidak lama lagi kamu jadi raja ganti saya. Dia keluar. Di mana dia berada, dia menggali sumur. Sumur itu ada. Mereka rampas sumur itu. Bukan tanahmu, itu kami punya. Kasih mereka. Dia pindah lagi di sana yang mereka gali sumur tidak. Gali lagi dapat. Mereka bilang dia punya. Dia kasih lagi mereka. Dia pindah lagi. Di mana dia berada, pasti dia akan berhasil. Karena nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Akhirnya dari perjalanan dia itu raja datang berkata, kita harus damai. Kenapa kita damai? Karena kita tahu Tuhan menyertaimu. Amin. Kita tahu apa? Tuhan menyertaimu. Makanya kita damai, kita tidak usah ribut. Karena Allah menyertaimu di dalam kehidupan ini. Hari ini tidak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena Allah menyertaimu di dalam setiap perjalanan hidupmu. Ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ya, jadi mereka dengan pengertian yang salah dalam setiap pelayanan. Karena mereka tidak mengenal kebenaran firman Allah. Banyak contoh-contoh saudara. Orang yang habis dalam pelayanan itu. Karena tidak ada kebenaran yang menuntun pelayanannya. Dia salah keinginan-keinginan yang dijalankan dalam pelayanan. Bukan kehendak Tuhan. Makanya gereja bisa ribut, bisa bertengkar. Itu karena manusia punya keinginan. Bukan Tuhan. Tuhan tidak mau manusia itu ribut dan bertengkar. Tuhan tidak mau manusia itu ada perpecahan. Karena itu dia berdoa di dalam Yohanes 17. Aku mau supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa menjadi satu. Itu doa Tuhan. Saudara dan saya harus berada jawaban. Supaya suami dan istri tetap bersatu selama-lamanya. Amin. Tidak ada lagi perceraian dalam hidup ini. Dunia sudah mau selesai. Ya, saya keliling, saya melihat banyak kejadian di dunia ini terjadi. Banyak orang-orang yang aneh-aneh terjadi di dunia ini. Tapi kita harus banyak berdoa supaya Tuhan pulihkan hati manusia. Kunci kita itu hanya hati kita yang perlu dipulihkan. Hati kita yang harus diberi kepada Tuhan. Supaya Tuhan memproses hati kita. Supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Terus dari ayat dulu. Ayat yang ketiga. Ya. Mereka dan oleh karena mereka tahu firman, berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri. Kalau ilmu teologi itu eksegese, esigese. Esi itu dari luar ambil. Ya mungkin lidah saya tidak sama, tapi tujuan saya betul. Kalau eksegese itu firman yang kita baca, itu yang keluar rema. Banyak orang ambil pengertiannya untuk mengatur firman. Dia suka yang ini, dia tidak suka yang ini. Hati-hati saudara. Baca firman itu harus seluruh baru kita bisa terjemahkan. Sesuai dengan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Supaya Anda jangan salah. Mengajar itu supaya orang jangan bingung. Jemaat jangan bingung, jangan salah. Jangan ngomong yang pendek-pendek. Semua orang di dunia yang Tuhan pilih Anda dan saya, itu ada anugerah. Tapi ketika kita ada anugerah, apakah hidup kita jadi orang yang tidak betul? Mencuri, membunuh, jahat? Tidak. Harus menjalankan kan kita hidup. Anugerah itu dikasih untuk kita menjalankan hidup sesuai dengan firman Allah. Itu yang benar Bapak Ibu. Kita masih hidup di dunia ini, banyak godaan, banyak tantangan terjadi. Kalau tidak ada firman, kita tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca firman Allah. Terus apa yang menuntun hidup kita dengan anugerah itu?
Banyak orang membingungkan orang. Kalau saya dengar YouTube itu saya berdoa, Tuhan, kasihan umatmu. Dibawa ke sana, dibawa ke sini. Jadi bingung di akhir zaman ini. Kita kembali kepada Injil, firman Allah. Supaya firman mengatur. Kalau kita tidak baca firman kita salah. Orang punya karunia aja Bapak Ibu. Kalau tidak ada firman Allah dia bisa salah. Bisa salah. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi orang punya karunia dia harus rajin baca firman. Supaya dia jangan salah. Tuhan tidak bicara tapi dia bicara. Itu nubuat bukan nubuat. Karena dia mau pamer dia ngomong aja. Tuhan tidak ngomong. Tuhan itu bukan kurang kerja. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan juga banyak berbicara. Kita tidak usah ngomong. Tuhan juga banyak berbicara lewat saya. Tapi tidak untuk apa kita siarkan. Tidak perlu Bapak Ibu. Yang penting hari ini Tuhan kasih tahu. Oh kamu kasih tahu. Si Andi Jo dia harus begini. Pasti saya kasih tahu. Tidak mungkin tidak kasih tahu. Karena itu Tuhan. Kalau Tuhan beritahu tidak pernah salah. Karena itu pasti benar. Itu Tuhan. Kalau Tuhan beritahu kita tidak kasih tahu. Kita tanya. Perlu beritahu enggak? Kalau perlu kita harus kasih tahu. Bahasa yang tidak baik kita harus beritahu. Kamu harus hati-hati. Kamu akan jadi begini. Kamu harus berubah. Kamu harus bertobat. Kamu tidak boleh main-main. Beritahu Bapak Ibu. Cuma untuk apa kita menceritakan semua itu? Dan saya tadi bilang anak muda. Ingat Bapak Ibu. Di dalam hidup saudara dan saya. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Ada dalam hidupmu. Amin. Kita tidak pernah pergunakan. Orang bilang tidak pede. Saya bukan pendeta. Bapak Ibu dan saya ini murid. Halo. Hambanya Tuhan. Amin. Kita ini semua hambanya Tuhan. Muridnya Tuhan. Sangkal diri pikul salib. Jadi orang bilang, wah gereja besangkal diri pikul salib. Itu perintah Tuhan, bukan perintah kita. Di Alkitab ada. Mau jadi murid, harus sangkal diri pikul salib. Kalau tidak, tidak bisa jadi murid Tuhan. Saudara mau jadi murid Tuhan atau murid siapa? Semua gereja sama. Pasti mesti ajaran yang sama, karena firman yang sama. Tidak ada beda firman yang Tuhan beri. Lurus baca, Tuhan bilang mau jadi murid, sangkal diri pikul salib. Ya. Kalau mau percaya kepada Tuhan, hidup kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan menciptakan kebenaran sendiri. Tapi biarlah Tuhan dengan hikmat dan Roh Kudus bisa memberi kita rema bagaimana kita menyampaikan firman. Supaya jemaat hamba-hambanya Tuhan bisa menerima hidup mereka pulang diubahkan. Amin. Tapi saudara hanya dengar pulang tidak baca. Saudara keluar dari sini lapar, lupa. Ingat aja bakmi yang paling enak. Betul ya? Akhirnya lupa firman Allah. Sia-sia pendeta di mimbar berbicara. Anda pulang tidak bawa firman. Minimal Anda datang gereja 1 minggu. Bawa pulang 1 perkataan Tuhan dalam hatimu. Ditumpuk, lama-lama jadi penuh di dalam kehidupanmu. Amin. Hidup kita berkarakter. Yang kita harus tunjukkan kepada dunia. Tidak perlu banyak bicara. Tapi kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa ini anak Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Tunjukkan perbuatan-perbuatanmu sesuai dengan terang yang Tuhan beri dalam kehidupanmu. Amin. Jadi mari hari ini saudara dan saya kita belajar. 2024 kita harus jadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter hidup. Yang membawa teladan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sedikit orang. Karena kursi ini masih kosong. 1 orang wajib bawa jiwa 5 orang. Setiap hari berdoa untuk teman dan saudaramu. Supaya Anda bawa datang di gereja untuk keselamatan seperti Paulus berdoa. Aku berdoa supaya mereka mendapatkan keselamatan. Padahal mereka sudah melayani Tuhan. Tapi mereka salah pandangan mereka. Mereka sudah melayani tapi tidak tahu kebenaran. Mereka membuat kebenaran sendiri. Karena itu firman Allah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Karena ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Sekarang kita menjalankan perintah manusia atau perintah firman Allah.
kita harus menjalankan perintah Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memilih Anda dan saya. Mari Bapak Ibu, kita membangun diri kita supaya kita berkarakter Kristus. 21 karakter Kristus. Belum tentu kita bisa buat semua. Minimal 10 kita bisa menjalankan dalam hidup kita. Tidak ada hukum yang melarang itu. Kita akan damai dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa kepada Tuhan.